Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak dan teman-teman semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Iza Khairunisa dengan NIM C1C023095 dari kelas R12 Akuntansi Angkatan 2023. Jadi, saya di sini ingin memaparkan materi mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 guna untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2 yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CEQNR. Baik, langsung saja saya mulai ke materi yang pertama, yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Nah, di sini terdapat 3 metode, yaitu yang pertama metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Yang kedua metode gross up, yaitu gaji bersih dengan tunjangan pajak. Dan yang terakhir metode net atau gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Nah, untuk poin yang pertama, metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung pajak penghasilan pasal 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21. Dan yang kedua, untuk metode gross up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak atau gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Dan untuk yang terakhir, metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, itulah ketiga metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Untuk materi yang selanjutnya yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perhitungan masa atau bulanan selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Yang kedua, yaitu perhitungan kembali sebagai dasar pengisian form 1721A1 atau A2 dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Nah, untuk perhitungan kembali ini dapat dilakukan pada yang pertama, bulan di mana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun, dan yang kedua, bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender, dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Untuk contoh yang pertama ini saya buat contoh untuk perhitungan terhadap pegawai tetap dengan gaji bulanan. Yaitu Bambang Eko, pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan 8 juta. PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Bambang Eko membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 200.000. Sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Pada bulan Juli 2016, Bambang Eko hanya menerima pembayaran berupa gaji. Perhitungan pajak penghasilan 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk contoh perhitungan PPh pasal 21 dengan gaji sebulan diperoleh 8 juta dan ditambahkan dengan premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 40.000, premi jaminan kematian sebesar 24.000. Jadi didapatkan penghasilan brutonya yaitu sebesar 8.064.000. Lalu terdapat pengurangan. Yang pertama, pengurangan biaya jabatan sebesar 5%. Nah, untuk 5% ini sudah ketentuan
ya teman-teman semuanya, dikali dengan penghasilan bruto. Jadi hasilnya yaitu Rp403.200. Yang kedua dikurangi dengan iuran pensiun sebesar Rp200.000 dan yang ketiga dikurangi dengan iuran jaminan hari tua sebesar Rp160.000. Jadi untuk total pengurangnya yaitu sebesar Rp663.200. Jadi penghasilan neto sebulan yang diterima oleh Bambang Eko yaitu sebesar Rp7.400.800. Nah, ini untuk contoh yang kedua, contoh perhitungan terhadap pegawai tetap dengan gaji harian. Langsung saja, Indradi pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Rejo Indonesia dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp250.000. Indradi kawin dan mempunyai seorang anak. PT Rejo Indonesia masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan masing-masing jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Rejo Indonesia membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Indradi membayar iuran pensiun sebesar Rp35.000 dan jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji. Nah, ini dia untuk contoh penghitungannya, yaitu yang pertama dihitung dulu penghasilan sebulannya, 26 dikali dengan 250.000, dapatlah 6.500.000. Dikurangkan dengan premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 65.000 dan premi jaminan kematian sebesar 19.500. Dapatlah penghasilan brutonya Rp6.415.500. Lalu terdapat juga pengurangan. Yang pertama pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dikali dengan penghasilan bruto Rp6.415.500. Dapatlah Rp320.775. Dikurangkan juga dengan iuran pensiun sebanyak Rp35.000. Lalu dikurangkan juga dengan iuran jaminan hari tua sebesar Rp130.000. Jadi dapatlah pengurangan Rp487.775. Lalu dapatlah penghasilan neto sebulannya yaitu sebesar Rp5.929.725. Maka dapat kita cari untuk penghasilan neto setahunnya yaitu 12 dikali dengan Rp5.929.725. Dapatlah Rp71.156.700. Selanjutnya kita menghitung PTKP-nya. PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama untuk wajib pajak itu sendiri sebesar 54 juta dan ditambahkan dengan WP kawin sebesar 4.500.000 dan ditambahkan dengan satu tanggungan yaitu anak sebesar 4.500.000. Dapatlah PTKP-nya yaitu sebesar 63 juta. Lalu kita hitung PTKP dalam setahun didapat dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP dapatlah Rp8.156.700. Dilakukan pembulatan jadi Rp8.156.000. Lalu baru dapat kita lakukan perhitungan untuk PPh pasal 21 dalam setahun yaitu 5% dikali dengan Rp8.156.000 dapatlah Rp407.800. Lalu untuk PPh pasal 21 dalam sebulan yaitu dapatlah Rp407.800 dibagi dengan 12 hasilnya Rp33.983. Dan yang terakhir untuk mengetahui berapa pajak penghasilan dalam sehari yaitu hasil dari pajak penghasilan 21 sebulan dibagi dengan 26 dapatlah Rp1.307. Nah, itulah pajak yang harus ditanggung oleh Indradi. Contoh yang terakhir yaitu perhitungan atas pembayaran uang rapel. Langsung saja ke contohnya.
Pada bulan Juni 2016, Reto menerima kenaikan gaji menjadi 6.750.000 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Reto menerima rapel sejumlah 5 juta, selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016. Untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali pajak penghasilan 21 untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita ketahui gajinya yaitu sebesar 6.750.000. Nah, langsung terjadi pengurangan. Yang pertama pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dikali dengan 6.750.000 didapatlah 337.500. Dikurangkan juga dengan iuran pensiun sebesar 200.000. Jadi dapatlah pengurangan sebesar 537.500. Jadi gaji dikurangkan dengan pengurangan dapatlah penghasilan neto dalam sebulan sebesar 6.212.500. Maka kita peroleh juga penghasilan neto dalam setahun, yaitu penghasilan neto sebulan dikali dengan 12 dapatlah 74.550.000. Selanjutnya kita hitung pula PTKP-nya. Yang pertama PTKP untuk WP pajak itu sendiri sebesar 54 juta ditambahkan WP kawin sebesar 4.500. Dapatlah PTKP-nya 58.500. Jadi penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, dapatlah PKP-nya 16.050.000. Lalu dapat kita cari pajak penghasilan pasal 21 untuk setahun, yaitu sebesar 5% dikali dengan 16.050.000, dapatlah 802.500 rupiah. Untuk pajak penghasilan pasal 21 dalam sebulan, 802.500 dibagi dengan 12 dapatlah 66.875 rupiah. Lalu untuk pajak penghasilan pasal 21 untuk Januari sampai dengan Mei 2016 yang seharusnya yaitu adalah 5 dikali dengan 66.875 rupiah dapatlah 334.375 rupiah. Selanjutnya, untuk pajak penghasilan pasal 21 yang sudah dipotong bulan Januari sampai dengan Mei 2016, yaitu 5 dikali dengan 19.375 rupiah, dapatlah 96.875 rupiah. Jadi, PPh pasal 21 untuk uang rapel yang dibayar oleh Reto yaitu sebesar 237.500 rupiah. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang dapat saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.